Dan karena pada masa itu belum ada antibiotik atau obat-obatan yang canggih, peluang untuk sembuh sangat kecil. Dalam beberapa kasus, dalam waktu cuma 3-4 hari, orang bisa langsung tewas. Bisa kebayang nggak sih seberapa ngerinya situasi wabah saat itu? Selain dampak kematian yang mengerikan, Black Death juga mempunyai dampak besar dalam sosial dan ekonomi. Banyak kota dan desa jadi sepi karena orang-orang takut terinfeksi dan lebih memilih untuk mengungsi. Perdagangan pun jadi terganggu dan banyak petani meninggal dunia. Dan tentunya bikin pasokan barang berkurang. Harga barang melonjak dan ekonomi semakin jatuh. Jadi bayangin, orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferry Irawan di segmen Conspiracy Review. Di mana pada segmen kali ini gue akan membahas berbagai fenomena dunia dari sudut pandang yang menarik dan presisi tentunya. Cuma sebelum gue mulai ceritanya, berhubung sekarang sudah selesai lebaran ya, dan ini udah telat banget sebenarnya sih. Gue mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah Idul Fitri kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrolin sesuatu hal yang di masa lalu pernah membuat geger dan membuat dunia kelabakan. Yaps, apalagi kalau bukan wabah Black Death. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah ngedenger yang namanya wabah Black Death, atau mungkin kalian udah mempelajarinya di sekolah. Cuman kali ini gue akan bahas dengan cara yang lebih jelas dan asik tentunya. Jadi siap-siap aja, karena kita akan menyelam lebih dalam untuk menelusuri dan membahas tentang salah satu wabah paling mematikan sepanjang sejarah manusia. Check it out. Oke, sebelum gue bahas, gue akan membuat gambaran umum ya, tentang wabah Black Death ini. Bayangin, di abad ke-14 sekitar tahun 1347 sampai 1351 ada wabah yang mengubah dunia selama 4 tahun. Wabah ini menewaskan sekitar sepertiga dari seluruh populasi Eropa. Gila kan? Gak kebayang di masa itu mungkin orang-orang yang kita kenal tiba-tiba menghilang dan tewas begitu saja. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa gitu? Apa sih yang bikin Black Death sebegitu menakutkannya? Jadi, Black Death sebenarnya adalah nama lain dari penyakit pes. Pes itu disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh kutu yang ada di dalam tubuh hewan, seperti tikus. Nah, gimana ceritanya bisa sampai tubuh manusia? Ya, ini bermula dari perjalanan jalur dagang dari mulai Eropa, Asia, dan Afrika. Dan saking cepatnya penyebaran dari wabah ini, dalam waktu yang singkat banget, penyakit pes ini menyebar ke seluruh Eropa. Walaupun pada saat itu belum ada teknologi yang bisa mendeteksi penyebaran virus, cuman orang-orang di zaman itu udah menyadari ada sebuah pola yang menjadi penyebaran dari wabah Black Death ini. Penyakit ini muncul di kota-kota besar yang ramai dengan pedagang dan orang-orang dari berbagai tempat. Nah, salah satu dari penyebab Black Death ini cepat banget menyebar adalah karena di saat itu dinamika perdagangan, perpindahan orang dan barang itu sangat cepat banget dan terjadi secara besar-besaran. Oke, terus gejalanya apa sih? Bayangin, tiba-tiba muncul benjolan yang ada di anggota tubuh yang disebut bubo. Benjolan itu sangat nyeri dan biasanya muncul di area selangkangan, ketiak, atau leher. Selain itu, korban biasanya merasa demam yang sangat tinggi, sakit kepala, dan kedinginan. Ada juga yang mengidap gejala seperti batuk berdarah dan pendarahan di bawah kulit. Dan karena pada masa itu belum ada antibiotik atau obat-obatan yang canggih, peluang untuk sembuh sangat kecil. Dalam beberapa kasus, dalam waktu cuma 3-4 hari, orang bisa langsung tewas. Bisa kebayang nggak sih seberapa ngerinya situasi wabah saat itu? Selain dampak kematian yang mengerikan, Black Death juga mempunyai dampak besar dalam sosial dan ekonomi. Banyak kota dan desa jadi sepi karena orang-orang takut terinfeksi dan lebih memilih untuk mengungsi. Perdagangan pun jadi terganggu dan banyak petani meninggal dunia. Dan tentunya bikin pasokan barang berkurang. Harga barang melonjak dan ekonomi semakin jatuh. Jadi bayangin, orang-orang yang bertahan
mulai merasakan kekosongan, kehilangan teman maupun keluarga. Bahkan banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Banyak juga yang kehilangan kepercayaan terhadap agama karena merasa seperti Tuhan meninggalkan mereka. Namun, di sisi lain, banyak juga yang menjadi semakin religius dengan harapan mendapatkan keselamatan dari wabah yang terjadi. Lantas, bagaimana sih reaksi orang-orang terhadap wabah Black Death ini? Ada yang mulai percaya kalau Black Death ini turun dari Tuhan sebagai hukuman terhadap dosa yang dilakukan oleh para manusia. Bahkan ada juga yang berpikir kalau ini merupakan sihir jahat atau bahkan perbuatan setan. Nggak sedikit juga yang mulai berpikir kalau orang Yahudi sengaja menyebarkan penyakit ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya pogrom besar-besaran terhadap komunitas Yahudi di Eropa. Jadi, meskipun sekarang kita udah tahu penyebabnya adalah bakteri, pada zaman itu mereka cuma bisa menebak-nebak dan mencari penjelasan terhadap apa yang mereka percaya. Setelah 4 tahun penuh dengan penderitaan, wabah Black Death pun akhirnya mereda. Meskipun wabah serupa terus terjadi sesekali setelah itu, tapi ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama, pentingnya untuk menjaga kebersihan dan sanitasi untuk mencegah penyebaran penyakit. Di Eropa, setelah wabah Black Death ini, mereka mulai membangun sistem sanitasi yang lebih baik. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan betapa rentannya kehidupan manusia dan bagaimana sebuah bencana alam bisa mengubah seluruh tatanan sosial dan ekonomi. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang bertahan hidup akhirnya bisa bangkit dan memulai kehidupan lagi dengan lebih baik. Jadi itu dia guys cerita tentang wabah Black Death. Sangat mengerikan, namun kita bisa belajar banyak dari peristiwa tersebut. Terutama tentang bagaimana cara menghadapi krisis dan pentingnya kerjasama untuk menghadapi sebuah bencana. Kalau lu pada demen nama cerita kayak gini ya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Terus komen di bawah, kalian pengen gue bahas apa lagi nih? Dan gue Ferry Irawan, see you di next content.